Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siang ini kita akan lanjutkan kuliah manajemen sumber daya manusia. Ya, saya share screen dulu. Oke. Baik. Kali ini kita akan bicara tentang penyeleksian atau seleksi. Sebelumnya sempat kita kuliah tentang rekrutmen, bagaimana rekrutmen SDM. Nah, ini sekarang penyeleksiannya seperti apa. Oke. Seleksi ini ada satu proses yang bertahap gitu ya, yang mana tujuannya adalah untuk memperoleh atau memanfaatkan semua informasi ya, dari pelamar nih pada proses rekrutmen. Jadi semua informasi kita manfaatkan, ya, kita olah ini untuk kita pergunakan mengisi posisi-posisi yang kosong gitu ya, baik jangka pendek maupun jangka panjang tujuannya. Jadi ada proses bertahap ya. Nah, proses bertahap ini bisa kita artikan pertama adalah pada saat memberikan satu pengumuman, ya, pengumuman lowongan pekerjaan, ya, itu dengan kriteria ABCD, ya, persyaratannya ABCD itu. Nah, itu sudah dalam proses penyeleksian. Nah, berarti pada saat lamaran masuk ya, sampai akhir itu adalah satu proses penyeleksian, ya, termasuk di dalamnya wawancara dan lain-lain. Langkah dasar dari proses penyeleksian, yang pertama ini menetapkan kriteria. Nah, kriteria yang diinginkan ini tentu harus di-share pada saat pengumuman lowongan pekerjaan. Ya, kriterianya apa yang diinginkan? Ya, itu harus di-share. Gitu. Misalkan sebagai administrator harus di situ, administrator server, sebagai database engineer, sebagai sistem analis, itu harus di-share. Kalau sistem analis berarti punya kemampuannya ABCD, gitu ya. Kompetensi ini, kemampuan ini, skill ini harus dibarengi oleh sertifikasi, ya. Terus kalau misalkan kita butuh orang yang Cisco, minta di situ sertifikasi Cisco. Kalau perlu orang administrator server dan lain-lain, minta sertifikasi administrator. Seperti itu, ya. Nah, nanti kan begitu SDM dapat, bagian HRD ini dapat, kita lihat sertifikasinya betul atau tidak, ada atau tidak, lengkap atau tidak. Kalau yang tidak lengkap bisa disisihkan, gitu, ya. Nah, kemudian memilih berbagai prediktor, ya, prediktor dan teknik penilaian. Nah, teknik penilaiannya silakan bisa dicari nanti tekniknya seperti apa, ya, untuk melakukan penilaian. Nah, terutama kalau yang di bidang-bidang IT ada beberapa hal tadi sertifikasinya. Kemudian kalau sertifikasi itu tidak memberikan keyakinan si A, si B ini memang ahli di bidangnya, lakukan tes praktek, ya. Kasih satu case. Bisa tidak dikerjakan dalam waktu 1 jam, setengah jam, 1 jam, 1,5 jam. Siapa yang lebih dulu, siapa yang lebih cepat, siapa yang lebih tepat, gitu, ya. Kan prediktor. Kemudian waktu, ya,
uh, untuk mengukur setiap prediktor. Nah, tadi pada saat case, setengah jam cukup, 1 jam cukup, 1,5 jam cukup, itu perlu dilakukan. Ya. Kemudian, dan berbagai informasi yang memang terkait dengan seleksi itu ya. Oke, kemudian aspeknya, ya, aspek dalam memilih prediktor, aspeknya. Pertama, ada alternatif teknik yang akan digunakan. Nah, kemudian validitas, reliabilitas, legalitas, dan reaksi pelamar. Nah, untuk yang reaksi pelamar biasanya pada saat penyeleksian ini atau interview atau itu kita menggandeng orang dari psikolog, ya, menggandeng orang dari psikolog. Karena dia yang bisa memberikan satu argumen reaksi pelamar ini seperti apa, gitu ya, melakukan penilaian terhadap si A si B-nya ini seperti apa. Kalau legalitas bisa dilihat dari berkas-berkas, reliabilitas, validitas juga sama, ya, bisa dilihat dari berkas-berkas. Oke, so kemudian tekniknya ya untuk melamar nih, ya, menilai pelamar. Pertama dilihat dari riwayat pribadinya, ya, pekerjaannya, pendidikannya, itu kita lihat, ya. Tidak semua resume atau CV itu sama kita cantumkan di situ riwayat pendidikan, riwayat pekerjaan, ya, dan lain-lain. Ada beberapa hal yang spesifik, gitu ya, resume atau CV yang spesifik. Gitu. Dan usahakan kita melihat seperti itu. Nah, kalau yang spesifik ini, maka riwayat pribadi hanya dicantumkan yang seperlunya saja. Misalkan kalau kita S2 dengan bidang tertentu, maka cantumkan saja hanya S2-nya saja dengan bidang yang nyambung dengan apa yang diinginkan, gitu ya. Kalau sekiranya tidak nyambung, jangan, ya. Tulis di situ riwayat dari pendidikan dari mulai TK, SD, SMP, nggak perlu. Jadi yang memang berhubungan saja. Oke, kemudian ada pemeriksaan referensi, latar belakang, dan lain-lain. Kemudian ada tes tertulis, ya, tes tertulis, simulasi kerja, pusat penilaian, wawancara, dan tes kesehatan. Ya. Ini satu hal yang perlu, gitu ya, tes kesehatan, tes tertulis terutama, ya, tes tertulis biasanya dilakukan untuk menjaring calon-calon pelamar, gitu ya, calon-calon karyawan. Simulasi kerja, nah kalau simulasi kerja misalkan dosen ada simulasi micro teaching istilahnya, ya. Jadi bagaimana dia cara mengajarnya di kelas, mungkin hanya berapa menit, bagaimana dia handle mahasiswa, bagaimana dia bereaksi terhadap pertanyaan mahasiswa, bagaimana kalau mahasiswanya ngobrol, dan yang lainnya. Itu ada simulasi kerja, ya, micro teaching. Nah, wawancara ini bisa melibatkan psikolog atau manajer, ya. Sedangkan untuk yang tadi tes tulis, ada tes tulis yang tes psikologi, ya. Nah, itu nanti berhubungan dengan psikolog, ya. Oke. Kemudian proses seleksi ini ambil dari Mondi 2008. Ini ada faktor eksternal, kemudian di sini faktor internal, ya. Faktor internalnya ada dari mulai orang yang direkrut, ya, kemudian wawancara, ada pemeriksaan lamaran, resume, tes seleksi, wawancara lagi, penyaringan kerja, keputusan, sampai pemeriksaan dan orang yang dipecat.
Ini ada sekian banyak tahapan yang ditolak. Ya. Kalau yang kecil-kecil biasanya begitu surat-surat wawancara sudah selesai, ya, ditolak atau di pekerjaan. Tapi kalau yang memang perusahaan-perusahaan besar biasanya ada beberapa tahapan. Ya. Ada yang wawancara tidak cuma satu kali, tapi bisa beberapa kali wawancara, tesnya pun seperti itu. Ya. Jadi ini tidak mutlak seperti ini, ya, tidak mutlak, tapi ada beberapa tahapan yang memang harus dilakukan, gitu ya. Oke, nah contoh ini, ya, tahapan-tahapan penyeleksian atau seleksi dari Warder and Davis. Ya. Pertama wawancara, ya, kemudian tes, wawancara lagi. Kemudian ada pemeriksaan referensi, latar belakang, kesehatan, kemudian wawancara dengan calon atasannya, cocok atau tidak, nyaman atau tidak, bisa diajak kerjasama atau tidak, kemudian tinjauan kerja nyata, dan keputusan. Ya, biasanya yang tinjauan kerja nyata atau tes kerja bisa ada beberapa bulan misalkan. Oke, kamu bekerja tapi percobaan selama 3 bulan. Kalau misalkan selama 3 bulan itu menunjukkan kinerja yang bagus, maka dia direkrut, tapi kalau tidak, selesai. Ya. Oke, betul. Nah, kemudian kita lihat tes-tes yang dilakukan, ya, tes yang dilakukan. Ada tes psikologi, ya, kemudian tes pengetahuan umum, kinerja dan sikap. Ya, kalau psikologi tes tulis, ya, mengukur kepribadian, dia biasanya perusahaan bekerjasama dengan psikolog, ya, dengan tim psikolog, bisa dari universitas, ya, atau institusi lain yang memang menghandle tentang tes psikologi ini. Ya, itu untuk mengukur kepribadian, logika nalar, kreativitas, ya. Kemudian pengetahuan, ini pengetahuan umum, baik yang verbal, spasial, menarik, kepemimpinan, kemudian kinerja, dari mulai koordinasi fisik, visualisasi ruang, ya, kemampuan bekerja dengan angka, nama, dan tes sikap, ya, kejujuran terhadap pekerjaan dan nilai. Gitu. Jadi kurang lebih ada 4 tes, ya, yang besar-besar bisa mengikuti semua tesnya, tapi perusahaan-perusahaan kecil biasanya cuma dilihat bagaimana kinerjanya, gitu ya, kinerjanya. Dan sikapnya juga mungkin dari itu, ya. Biasanya ada wawancara juga ya cuma dengan pimpinan, sudah selesai, gitu. Tapi kalau yang besar-besar dari mulai psikologi ini 4 ini ada kemungkinan ada di situ, ya, tesnya. Oke, kemudian wawancara nih. Wawancara ada yang tidak terstruktur, jadi yang bisa ngobrol apa saja, bertanya apa saja. Ya. Kemudian ada yang terstruktur, ya, memang diberikan ada daftar pertanyaan yang memang sudah baku. Kemudian ada yang campuran, ya. Ada jadi campuran, ada yang memang sudah baku, tapi bisa tanya jawab juga yang cukup mendalam atau sesuai dengan informasi yang diberikan dia ikut memberikan pertanyaan-pertanyaan, ya. Kemudian wawancara keperilakuan dan wawancara stres. Ya. Jadi bagaimana kita memberikan satu pertanyaan-pertanyaan yang sangat mengusik, gitu ya. Apakah si pelamar ini baper atau tidak, ya, terusik atau tidak. Jadi ada banyak wawancara, ya. Nah, proses wawancara misalnya kita awali ya memang adanya persiapan si wawancara, ya, pertanyaannya bagaimana, ya, disusun. Kalau tidak ya cuman sekedar ngobrol, biasanya orang-orang yang memang punya pengalaman, gitu ya. Jadi ajak ngobrol,
kiri kanan gitu ya, dan menyangkut pribadi atau pekerjaan. Kemudian penciptaan keakraban, pertukaran informasi, ya, evaluasi, dan evaluasi ini memberikan hasil dari si yang diwawancara, ya, calon pelamar, calon karyawan. Nah, ada beberapa kesalahan wawancara, misalkan kalau kita tulis ini halo effect, jadi mengambil kesimpulan hanya berdasarkan informasi yang terbatas tanpa memandang berbagai karakteristik lainnya. Ya, contohnya misalkan cenderung menerima orang yang murah senyum, oh ya murah senyum udahlah terima, ya, atau orang yang jeans pakaiannya tidak terima, atau orang yang kelihatan ini kurang rapi, oh ini rambut gondrong, ya halo pada kesan pertama menentukan. Kemudian pertanyaan yang mengarahkan, suka atau tidak, menurut Anda bagaimana gitu ya, ada kecenderungan mendikte, ya, didikte, jadi kamu harus melakukan apa, itu didikte. Kemudian bias pribadi, ada penilaian tentang pribadi. Kemudian ada juga dominasi pewawancara, jadi si wawancara yang lebih banyak ngomong dibanding si pelamarnya. Ya. Oke. Kemudian beberapa kesalahan si peserta pelamar, tidak serius, bicaranya juga banyak, membual, bohong, tidak mendengarkan, tidak mempersiapkan, ya, tidak mempersiapkan diri, tidak memperhatikan apa yang ditanyakan. Nah, beberapa hal, ya. Nah, ini menyangkut ada beberapa kebiasaan-kebiasaan, misalkan kalau yang kakinya sering gerak-gerak, gitu. Terus matanya yang tidak fokus, matanya yang melihat kanan kiri, kadang melihat ke atas, gitu ya, atau kepala yang nunduk. Nah, ini hal-hal yang seperti ini yang memang sangat diperhatikan, ya. Itu sikap perilaku. Oke. Ini referensinya dari Mondi tahun 2008, ya, manajemen sumber daya manusia edisi ke-10, ya, terbitannya Erlangga. Oke, itu ya. Barangkali ada yang perlu ditanyakan dulu, silakan. Nah, kalau yang di manajemen proyek biasanya kita memerlukan satu tim kecil, ya. Kalau proyek tim kecil tidak terlalu besar kecuali kalau memang tingkat kompleksitas pekerjaannya tinggi, gitu ya. Tapi kalau yang tingkat kompleksitasnya masih menengah, kita biasanya kalau di manajemen proyek itu untuk merekrut itu hanya berjumlah mungkin kurang dari 10 orang, gitu ya. Kurang dari 10 orang. Nah, jadi proses penyeleksian juga harus kita perhatikan hal-hal seperti itu. Jangan sampai ingat ada satu lingkaran proyek, ya. Lingkaran proyek itu dari mulai biaya, uang, orang, dan waktu. Gitu. Ya. Misalkan waktunya mepet, uangnya besar, tapi orangnya tidak ada, orangnya sedikit. Biasanya minta tambahan orang karena waktunya mepet dengan kondisi keuangannya. Nah, tambahan orang ini belum tentu menjadi solusi, ya, belum tentu menjadi solusi. Makanya harus benar-benar diperhatikan pada proses penyeleksiannya, ya. Kalau nambah orang berarti itu cost akan nambah lagi, ya, cost akan nambah. Jadi harus benar-benar diperhatikan. Tapi kalau tidak, misalkan orang yang ada, sumber daya yang ada itu overload pekerjaannya, ya, overload pekerjaan, sehingga ada kemungkinan
waktu yang sudah ditentukan itu menjadi mundur, tidak tercapai targetnya. Ya, nah itu menjadi satu permasalahan klasik. Ya, jadi memang nambah orang tidak selalu menjadi solusi. Akan tetapi nambah orang biasanya akan menggerus pekerjaan-pekerjaan di SDM yang lain yang memang overload. Ya, baru diserahkan ke yang baru ini. Tapi ingat, kuncinya ada pada proses seleksi. Nah, seleksinya bagaimana? Bisa saja penyeleksian ini merekrut orang yang memang sudah kita kenal reputasinya, ya, baik itu teman sejawat kita, ya, atau orang lain yang memang punya kemampuan mumpuni, gitu ya. Nah, kalau tidak, itu kembali lagi ke si tim manager, ya, untuk proyeknya, gitu ya. Gitu. Nah, hal-hal ini yang memang perlu diperhatikan pada saat penyeleksian. Makanya saya kalau di himpunan sering wanti-wanti, sering saya ungkapkan kepada mahasiswa, coba dibentuk tim-tim kecil di himpunan untuk mengerjakan proyek-proyek gitu ya. Bentuk tim-tim kecil. Si A ngerjain apa, si B mengerjakan apa, si C mengerjakan apa, siapa bagian apa, punya kemampuan apa, dan lain-lain. Sehingga kalau kita terbiasa dengan tim itu, maka kita sudah bisa menilai si A, si B ini untuk pekerjaannya bagaimana, gitu ya, untuk sikapnya bagaimana. Kita punya trust sendiri kalau seperti itu, kalau sudah terbiasa. Ya, berbeda kalau tidak sama sekali, maka kita akan sulit untuk menilai orang lain. Gitu. Ya, oke. Ada yang perlu ditanyakan? Silakan. Pak boleh bertanya? Ya, silakan. Pada saat wawancara, pertanyaan apa saja sih Pak yang selalu dipertanyakan itu di setiap perusahaan-perusahaan? Jadi apa ya? Jadi kayak setiap perusahaan tuh hampir sama pertanyaan tuh lebih kemana gitu Pak? Ya. Oke. Yang biasanya sama biasanya gaji. Ya, misalkan kamu minta gaji berapa gitu ya. Itu. Rata-rata hampir sama. Kamu minta gaji berapa kalau di sini? Gitu, ya. Nah, dilemanya adalah kalau perusahaan itu punya aturan sendiri sebetulnya. Ya, punya aturan sendiri. Ini kalau fresh graduate biasanya sekian. Ya, tapi dengan kemampuan A, B, C, D gitu ya. Fresh graduate. Kalau yang punya pengalaman berarti sekian. Nah, celakanya kita tidak tahu ya standar mereka itu berapa. Jadi kita korek-korek standarnya berapa. Kalaupun kita menyebutkan tidak terlalu jauh dari yang sudah standarnya di perusahaan itu. Tidak terlalu rendah banget, tidak terlalu tinggi banget. Gitu ya. Gitu. Nah, biasanya kalau yang tinggi ada menunjukkan pengalaman atau kita percaya diri dengan kemampuan. Ya, percaya diri dengan kemampuan. Kita minta tinggi. Nah, tapi karena dia punya standar, maka biasanya oke, tapi percobaan 3 bulan. Kalau bagus, maka gaji yang sudah diminta itu akan ACC. Tapi kalau tidak, biasanya dari 3 bulan, oh ya, mengecewakan udah selesai. Ya, atau bahkan tidak di ACC dari yang diminta, tapi diturunin. Gitu ya. Nah, biasanya itu. Nah, kemudian untuk ke hal-hal lain biasanya dari CV yang diberikan. Ya, dari CV yang diberikan. Mulai pendidikan dan pengalaman kerja. Ya. Nah, yang biasa lagi, kenapa keluar dari perusahaan lama? Ya, kenapa keluar dari perusahaan lama? Nah, ada beberapa hal tentunya kan yang alasan-alasan. Gitu. Nah, jangan sampai terjebak menjelekan yang lama begini, yang begini. Ya. Kemudian
Pertanyaan lagi yang biasa adalah kelebihan. Apa sih kelebihan kamu? Kompetensinya apa? Keahlian kamu apa? Gitu. Atau kelemahan. Nah, kelemahan. Apa sih kelemahan kamu? Gitu. Itu ya yang standar. Sedangkan yang lainnya ini tergantung kondisi dan situasinya. Ya, hal-hal seperti itu. Nah, coba kenali diri, kamu bisanya apa, lemahnya apa. Oh, saya lemahnya begini, tapi saya mengatasinya begini-begini. Nah, seperti itu. Jangan sampai saya lemahnya di sini, Pak. Udah selesai. Gitu. Nah, jangan sampai seperti itu. Ya. Saya lemahnya di proses hitungan, tapi saya mengatasinya seperti ini. Saya lakukan dokumentasi, saya lakukan ini, saya lakukan ini. Sehingga kelemahan ini bisa tertutupi dengan apa yang kita lakukan. Itu, ya. Oke? Ada lagi? Silakan. Oke, silakan barangkali ada yang perlu ditanyakan lagi. Ya, penyeleksian ini juga karena begini. Kalau dulu-dulu berkas itu sangat penting. Dulu-dulu ya, sangat penting. Segala sesuatunya harus berdasarkan berkas-berkas gitu ya, dari mulai ijazah, sekolah dan lain-lain. Tapi sekarang sudah agak mulai beralih. Ya, misalkan Microsoft, Google, ya, Google, bahwa ijazah tidak terlalu sangat penting. Ya, ijazah tidak, tapi kompetensinya, dia mampu atau tidak untuk bekerja. Itu. Ya, tapi di kita kan agak repot, ya. Nanti orang yang S2 misalkan kok disamain dengan orang yang dari SMK gitu ya. Nah, kalau di kita masih melihat hal seperti itu. Tapi kalau Google seolah-olah ijazah tidak berarti, tapi dia harus punya kompetensi. Mampu atau tidak dia bekerja. Ya, kalau mampu lanjut, kalau tidak selesai. Gitu ya. Google sudah mulai ke arah situ. Nah, saya harap seperti ini. Kalian itu memang jangan terlalu berpikir tentang apa namanya mengagungkan tadi ijazah, sertifikasi, gitu ya. Yang coba saya ingatkan ke teman-teman, ke mahasiswa, kesuksesan itu tidak menunggu kalian lulus, kalian punya ijazah. Kalau memang kalian punya satu pikiran, satu bisnis, satu apa itu, lakukan sekarang, tahap demi tahap. Gitu. Ya, tahap demi tahap. Gagal wajar, habiskan kegagalan itu sehingga yang berikutnya adalah kesuksesan. Gitu. Ya, sekali, 2 kali, 3 kali, ya kalau terus saja. Walaupun untungnya kecil, mainnya kecil-kecil, tapi terus continue, gitu ya. Terus continue. Nah, lakukan pada saat kalian kuliah. Ya, pada saat kalian masih fresh, ide-ide muncul, banyak muncul, lakukan gitu. Sukses nggak akan menunggu kalian lulus ijazah, nggak. Gitu ya. Enggak. Tapi pendidikan ini memang penting untuk mengasah, untuk memberikan apa namanya modal pengetahuan, nilai-nilai gitu ya. Pendidikan ini seperti langkah awal kalian melangkah gitu. Selanjutnya ya kalian sendiri yang menjalani. Gitu. Nah, proses penyeleksian ini akan memberikan satu apa ya, kalian pengalaman lebih gitu ya. Kalau kalian punya pengalaman, oke. Nah, sekarang gini, di pekerjaan biasanya pengalaman 3 tahun. Ya kalian fresh graduate, mana ada pengalaman 3 tahun gitu ya. Maka lakukanlah ini pada saat kalian sedang kuliah gitu. Jangan sampai menunggu. Pada saat menunggu,
kalian sudah tidak punya pengalaman apa-apa karena baru fresh graduate dan kalian pada saat kuliah tidak melakukan apa-apa. Nah, itu salah. Gitu ya. Pada saat magang, kalian lakukan magang itu bekerja sungguh-sungguh. Itu sebagai pengalaman gitu. Tapi kalau magang kan ada rentang waktunya relatif pendek gitu ya, 6 bulan paling lama. Ya, 2 bulan paling cepat gitu. Sedangkan di lowongan pekerjaan biasanya pengalaman 3 tahun gitu. Padahal fresh graduate ya nggak mungkin juga gitu. Kecuali kalau kalian pada saat kuliah sambil bekerja, sambil bisnis gitu. Oke? Tuh. Ada lagi? Silakan. Kalau tidak ada, saya akhiri. Ya, nanti rekamannya saya upload di YouTube. Seperti biasa nanti saya share di grup WhatsApp. Ya. Oke, kalau tidak ada, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.